Haleluya, salam. Salam. Sama senyum untuk pesan. Coba dengan senyumnya, salam. Salam. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Rizky. Kalau ulang tahun ikut sukacita doa, amin. Lupakan hutang, lupakan persoalan, lupakan semua apa yang ada di belakang, amin. Amin. Coba berikan salam kiri kanan, katakan selamat ulang tahun. Haleluya. Berikan senyumnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Haleluya. Kita sekarang sudah berusia 20 tahun, amin. Amin. Usia 20 tahun bukan lagi usia yang sangat muda. Dan ini sudah dewasa, sudah banyak mengalami perjalanan hidup. Asam manis kehidupan sudah banyak tentunya dijalani Punguan ini. Ada banyak begitu persoalan dan semua terlewatkan, amin. Amin. Sampai hari ini Punguan ini bisa berdiri. Itu semua oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan, amin. Anugerah Tuhanlah yang membuat kita sampai kepada titik ini. Saya yakin percaya Punguan ini sudah sampai di generasi kedua. Kalau kami di Punguan kami Sirait sudah di generasi kedua. Bolong nama muka na perjolong atau sadana yang awal itu bapak saya, selevel dengan bapak saya. Sekarang sudah berdiri, saya adalah generasi kedua. Saya tidak percaya Punguan ini juga sudah ada di level generasi kedua. Mungkin generasi pembuka yang pertama dulu mungkin sudah tua dan mungkin sudah pensiun, bahkan sudah ada yang pergi ke rumah bapak yang di sorga. Dan sekarang dilanjutkan oleh kita yang ada di sekarang ini. Dan aku percaya Punguan Marga tidak pernah hilang. Bolo organisasi kemasyarakatan, bahkan organisasi yang kuat yang banyak duitnya seperti partai politik dan segala macam, itu bisa mati. Tapi kalau Punguan tidak akan pernah bisa mati sampai kapanpun, karena ini berbicara tentang darah. Amin. Darah Sianipar mulai dari Opung dan Marga Sianipar pada waktu zaman dulu sampai sekarang hidup. Dan sampai akan akhirnya dunia ini pun juga Sianipar tidak akan pernah bisa hilang. Yang percaya katakan amin. Amin. Sianipar tidak akan pernah bisa hilang. Punguan ini tetap akan berjalan. Itu sebabnya estafet yang sudah kita terima, ya, hari ini mari kita wariskan kepada generasi kita, anak kita. Pada waktunya kita akan tua dan pada akhirnya nanti kita akan bertua dan akan meninggal dunia dan akan pergi ke rumah Bapa di surga dan meninggalkan anak. Apa yang menjadi warisan yang harus kita tinggalkan? Punguan ini, amin. Punguan ini kita wariskan kepada generasi kita, tidak akan pernah bisa mati. Baik boru, baik bere, dan ibebere. Amin. Amin. Baik, sebelumnya saya sampaikan firman Tuhan di sini tentang Mazmur 91 ayat 16. Saya mohon izin karena tadi waktu kita mulai sudah terlambat ya. Pastinya kita pukul 10 supaya waktu kita bisa leluasa, namun karena satu dan lain hal akhirnya kita mulai pukul 11.30. Jadi boleh tupe sama agak gajang jam itu, mohon maaf mungkin sampai jam 5 aku merjelita. Atau sama nakera sama Nena. Iya ya, bercanda ya. Jadi kalau misalnya agak panjang, mohon maaf, boleh semua menodok biarkan saja lah ya. Ya puji Tuhan, saya menikmati Punguan ini luar biasa ya. Kita bisa bisa markobas bersama. Ini sudah sangat jarang ini dilakukan ya. Di Punguan kami kalau mau ada pesta kayak gini nggak kayak trik matring ada. Padahal nikmatnya itu dulu kita kerja sama markobas ya. Ada yang motong bawang, ada yang majal-jali, ada yang mengalop pari segala macam. Di situ nikmatnya. Teringat kita waktu di kampung. Kalau saya masih kecil dulu masih sempat merasakan hal seperti itu. Dan di sini sudah terulang ya. Terulang bisa markobas sama-sama. Ya. Ada musiknya lagi di bawah ketua kita tadi ya. Sambil mengalop sambil bermusik. Haleluya. Ya, benar-benar kita menikmati kan persatuan, persaudaraan itu. Tanya dong, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Ketua pun mengalop. Mestinya kami murid yang mengalop, tapi ketua pun turun tangan. Ini karena apa? Ya inilah kesatuan, kedamaian ya. Luar biasa memang contoh warisan yang diberikan oleh Punguan ini kepada kita semua. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih dalam nama Tuhan Kristus. Saya akan baca firman Tuhan buat kita semua. Jika Bapak Ibu ada membawa kitab digital yang ada di gadget Anda, boleh ikuti di dalam hati. Saya akan baca dari Mazmur 91 ayat 16. Demikian firman Tuhan.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan ini yang berkata kepada kita di Mazmur 91 mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Punguan siani parboru bere dan ibere yang ada di Martulung ini, Tuhan katakan dengan panjang umur akan kukenyangkan. Tuhan mau saudara dan saya panjang umur, yang percaya katakan amin. Panjang umur dikenyangkan. Ada orang panjang umur tapi tidak kenyang. Usianya banyak tapi tidak menikmati kehidupan. Banyak sakit penyakit, tidak menikmati enaknya berumah tangga, tidak menikmati enaknya hidup sehat. Hidup hanya sakit dan mengeluh. Dia panjang umur tapi tidak dikenyangkan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mau katakan kepada kita, punguan sianipar yang sangat dikasihi Tuhan, punguan ini dengan panjang umur akan kukenyangkan. Saudara, panjang umur dan dikenyangkan. Saudara tahu bagaimana orang yang dikenyangkan? Orang yang dikenyangkan itu adalah dipuaskan, tidak mengalami kelaparan. Kalau orang lapar, banyak kekurangannya. Ada iklan. Ini namanya RCTI. Ramai cerita tiba-tiba iklan. Kepuasan kan? Abang nggak sekenal. Haleluya. Ya ini uniknya Tuhan kita ya. Tidak terlampau formal, santai, ya, tapi serius. Amin. Laptop. Ya puji Tuhan. Firman Tuhan katakan dengan panjang umur akan kukenyangkan. Artinya semua punguan ini, semua anggota punguan ini Tuhan mau semua kita di tempat ini panjang umur dan sehat. Kenyangkan artinya saudara menikmati hidup ini dengan sehat, hidup berumah tangga berbahagia, punya istri yang bisa menolong suami, punya suami yang bisa mengasihi istri. Amin. Punya anak-anak yang diberkati Tuhan menjadi perkasa di muka bumi ini. Jadi kita menikmati hidup, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan, ada begitu banyak orang tidak menikmati hidup di tengah-tengah muka bumi ini, dengan banyak keluhan, dengan banyak persoalan. Saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, sungguhnya ketika awal penciptaan manusia di muka bumi ini dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, Tuhan tidak pernah merancangkan kematian bagi setiap manusia. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita di tempat ini, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak pernah merancangkan kematian bagi manusia. Itu sebabnya Alkitab tidak pernah mencatat umur manusia. Engkau akan hidup berumur 1000 tahun atau 100 tahun, tidak ada. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, engkau akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, engkau akan berkuasa atas burung-burung di udara, engkau akan berkuasa atas semua tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini, dan engkau akan menikmatinya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah merancangkan manusia itu hidup dan mati. Itu sebabnya aku akan menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Sebagaimana Allah yang sesungguhnya, demikianlah manusia yang sesungguhnya. Allah itu adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang tidak memiliki sakit penyakit. Allah tidak pernah penyakitan, sakit gula, sakit asam urat, darah tinggi, kolesterol, dan semua adalah kanker dan segala macam. Ada begitu sekarang banyak penyakit di muka bumi ini. Tapi sekarang apa yang membuat sehingga manusia mengalami kematian? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya dosalah yang menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia itu tertipu oleh tipu daya si jahat, itu si iblis, manusia itu mengalami ketakutan. Manusia mengalami jarak dengan Tuhan. Sejak itulah ada maut. Ketika manusia tidak jatuh dalam dosa, ketika manusia masih hidup bersama dengan Allah di Taman Eden, tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada stres, tidak ada galau, tidak ada susah, tidak ada penyakit, tidak ada itu semuanya. Semua menikmati Tuhan. Manusia tidak pernah berupaya untuk mencari makan. Sekarang, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bahasa Batak kemandokon, ikon hirma hodokmu mengalului si pangaron dan nalalamomu. Artinya, engkau harus berpeluh untuk mencari nafkah. Apa arti berpeluh di sana? Berpeluh artinya di sana, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita untuk mencari nafkah harus stres. Berpeluh itu artinya stres. Itu sebabnya banyak manusia sekarang ini mengalami banyak stres. Hanya karena apa? Mencari nafkah. Karena apa? Ini adalah pekerjaan si iblis. Ini adalah kutuk. Oleh karena tipu daya si jahat. Kutuk inilah yang menghancurkan manusia sehingga manusia berpeluh untuk mencari nafkah. Yang semestinya Tuhan sudah menciptakan semuanya.
Manusia berkuasa atas ikan-ikan, manusia berkuasa atas burung-burung di udara, Allah berkuasa atas tanaman-tanaman. Tidak perlu kita mengumpat balik, tidak perlu semestinya. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Itu sebabnya manusia diciptakan di hari yang ke-6. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya setelah selesai. Semua selesai. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu pun jadi. Tuhan menciptakan cakrawala, dan itu pun jadi. Tuhan menciptakan pada hari yang ke-6. Setelah semua ciptaan ini sudah selesai, tumbuh-tumbuhan, binatang dan semua dan segala isi sudah selesai, baru Tuhan menciptakan manusia. Artinya Tuhan hanya mau manusia menikmati semua apa yang sudah dikerjakan Allah. Tidak perlu berpeluh, tidak perlu bersusah payah, tidak perlu dan tidak mengalami sakit penyakit, tidak mengalami kesusahan, tidak ada kemiskinan bagi orang manusia pada waktu yang pertama. Tapi yang menghancurkan semuanya rencana-rencana Allah dalam hidup manusia adalah pekerjaan si jahat. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Adam dan Hawa ketakutan. Ketika Allah datang ke Taman Eden, dia bersembunyi. Hai Adam, di manakah engkau? Kata Allah kepada dia, saya takut Tuhan. Kenapa engkau takut? Karena aku telanjang. Dari siapakah engkau tahu kau telanjang? Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, dia tidak tahu dia telanjang karena semua oleh karena kemuliaan Allah. Hidup dengan kemuliaan Allah. Perempuan yang kau berikan kepada aku, itulah yang memberikan buah yang kau larang untuk kami makan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak saat itulah kutuk pun datang. Maka tanah yang kau pijak akan menjadi kutuk bagimu. Semua menjadi kutuk, saudaraku. Maka perempuan melahirkan menjadi sakit. Dalam persalinan sakit. Semestinya tidak mengalami sakit-sakit, saudara. Dan manusia mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dengan cara apa? Ketika manusia telanjang, dia menutupinya dengan pohon ara, dengan daun ara. Apa artinya? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya manusia dengan Tuhan memiliki jarak. Tidak ada lagi hubungan yang baik. Dia mencoba melakukan yang terbaik, tapi perbuatan baik kita tidak bisa baiki hubungan kita kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi? Allah sendirilah yang memberikan perjanjian untuk menutupi semua ketelanjangan manusia. Tuhan mengambil seekor domba, ambilnya kulit binatang domba, dipakaikannya kepada manusia itu. Artinya, saudaraku tahu, saudara, ketika domba jadikan kulitnya menjadi pakaian manusia, artinya ada darah yang tertumpah. Ini adalah gambaran ketika manusia jatuh ke dalam dosa harus ada darah yang tertumpah. Apa itu darah yang tertumpah? Gambaran Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk menebus semua kutuk ini, untuk menebus semua kutuk dan dosa-dosa yang ada di muka bumi ini. Itu sebabnya hari ini kita sekarang hidup tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita sekarang hidup di bawah kasih karunia. Kalau kita buka firman Tuhan dalam Galatia 3, saya akan buka, atau ada yang bisa baca, boleh bantu saya. Galatia 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan, Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jangan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, semua kutuk dosa, penyakit, kesusahan, kemiskinan harus ditebus dengan darah. Manusia tidak mampu menebus semua dosa itu dengan dirinya, dengan perbuatan baiknya. Karena manusia gagal, karena natur manusia sudah menjadi natur dosa. Dia tidak mampu memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Allah berinisiatif, dia harus turun menjadi manusia. Dia mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kristus menebus. Artinya, kalau ditebus, berarti semua hutang kita, apa yang terhutang dalam, contohnya begini. Hanya saya punya hutang kepada klien saya, Bapak Maria, 100 juta. Terus, datang Lai Bapak Nadia, hutang saya dibayar sama Bapak Nadia pada Bapak Maria yang 100 juta tersebut. Sekarang ketika Lai Bapak Nadia membayar hutang saya terhadap Lai Bapak Maria, apakah saya masih punya hutang? Masih atau tidak? Kok masih? Hutang saya sudah dibayar oleh Bapak Nadia. Ketika hutang saya sudah dibayar, berarti kan hutang saya sudah lunas. Masih tidak berhutang. Bapak Nadia tidak berhutang, saya yang berhutang. Karena kasih karunia-Nya kepada saya, Bapak Maria 100 juta lek, udah aku yang bayar. Berat. Dikasih hutangku kepada Bapak 100 juta. Tentunya hutangku lunas, sudah? Lunas. Gak pindah, dia tidak ada berhutang. Dia banyak duitnya. Amin. Bapak Nadia tidak berhutang. Kita kan kaya.
Tidak mengutangkan. Ini karena asli rohana memerengau. Biarlah aku yang membayar utang. Utangku terhadap Bapak Maria lunas. Jadi kalau suku pacutang do Bapak Maria martabuni dia. Ya, kalau martakan martabuni dari Bapak Maria. Kita. Berarti ada utang lain di tempat yang lain. Ada pengalaman lah ya. Demikian juga kita kepada Kristus, saudaraku. Tadinya kita ini berhutang dosa terhadap Allah. Namun Yesus membayar semua hutang saudara. Hutang dosa, hutang kutuk, hutang penyakit, hutang kemiskinan, hutang kegagalan, hutang kehancuran. Semua diambil Yesus di kayu salib. Dan telah dipakukannya di kayu salib. Artinya ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara sudah menjadi orang yang dibenarkan. Kutuk tidak lagi menghampirimu, kegagalan tidak lagi menghampirimu, kemiskinan tidak lagi menghampirimu, kebodohan pun tidak akan pernah menghampiri kita, karena semua sudah diambil Yesus di kayu salib dan sudah selesai, sudah ditebus. Dan sekarang ketika kita sudah ditebus, saudara dan saya menjadi orang yang dibenarkan. Bukan orang benar, bukan karena perbuatan kita ya, yang dibenarkan. Saya tadi melunasi utang bukan karena uang saya, sudah dilunaskan. Amin. Amin. Berarti kan bukan karena upayaku, bukan karena ada uangku melunaskan utangku, tapi karena ada yang membayar. Demikian juga dosa kita sudah dibayar lunas. Jadi kalau saudara berdoa, jangan pernah merasa menjadi orang yang berdosa. Salah besar kalau saudara menganggap diri saudara adalah orang yang berdosa. Dosamu sudah lunas, sudah selesai, engkau sudah ditebus, dosamu tidak ada. Sudah diambil Yesus di kayu salib, sudah dipakukan di kayu salib. Engkau sekarang menjadi orang yang dibenarkan. Status kita sekarang menjadi anak, bukan hamba. Status kita adalah anak, yaitu yang memiliki hak istimewa, menerima ahli waris, menerima janji. Amin. Jadi jangan pernah lagi saudara merasa kami yang berdosa ini salah besar. Saudara tidak lagi menjadi orang yang berdosa. Walaupun faktanya masih banyak kelemahan kita, faktanya masih banyak kekurangan kita, tapi di hadapan Bapa, karena saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara sudah menjadi anak. Tuhan tidak pernah melihat dan melihat dosamu. Tuhan tidak pernah lagi melihat kekuranganmu. Semua Tuhan hanya melihat Kristus ada di dalam dirimu, sehingga kau layak mengatakan kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dan kita menerima segala apa yang ada. Amin. Nah kalaupun ada penyakit datang terhadap diri kita, terhadap tubuh kita, kita tinggal angkat tangan, katakan janjinya kepada Tuhan. Tuhan, semua penyakitku sudah ditebus, dan oleh bilur-bilurmu aku telah disembuhkan. Amin. Perkatakan, karena iman itu dengan berkata-kata, jangan dengan mengeluh. Banyak orang ketika ada datang sakit penyakit, mengeluh dan mengeluh. Adik malu, tak bakalan malu. Tapi perkatakanlah iman. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya penyakitku sudah ditebus di kayu salib. Hari ini aku menikmati kesehatan ilahi. Amin. Kalau kita pun banyak persoalan keuangan, katakan, terima kasih Bapa, Engkau sudah rela miskin, harus lahir di kandang domba yang hina untuk aku supaya aku diperkaya. Amin. Salib adalah tempat pertukaran. Dia mengambil semua yang buruk untuk kita dapat mengambil semua yang baik. Amin. Itu sebabnya hari ini kenapa kita bisa merayakan ulang tahun ini? Ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan kepada Punguan Sianipai. Diberkati Punguan ini dengan panjang umur, diberkati kita dengan kesehatan ilahi. Deklarasikan terus firman Tuhan terhadap iman kita. Katakan, aku sudah ditebus. Yesus sudah menebus semua kutuk dosa, sudah menebus semua kemiskinan kita, sudah menebus semua kegagalan kita. Hari ini kita menerima semua keberhasilan, semua kebaikan, semua kesehatan ilahi. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan catat yang katakan amin. 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 Puji Tuhan. Jadi oleh sebab itu kabar baik bagi kita semua di tempat ini, Punguan Sianipai yang sangat dikasihi Tuhan. Tetaplah percaya.
Teruslah fokus kepada Kristus, gantungkanlah hatimu kepada Dia. Jangan fokus terhadap dunia, jangan fokus terhadap persoalan. Ada begitu banyak memang persoalan kita, dan Tuhan tahu persoalan saudara. Ketika saudara hanya melihat karya salib yang sudah selesai, Tuhan yang bertindak atas semua persoalan. Berapa banyak persoalan, berapa banyak utang yang belum bisa dapat engkau bayar, Tuhan akan bayar, amin. Berapa banyak masalah-masalah yang kau hadapi hari ini, Tuhan akan selesaikan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semua selesai. It's finished. Sudah selesai. Itu sebabnya kenapa saya buat tulisan di mobil saya, tetelestai. Saudara tahu apa arti tetelestai? Itu artinya sudah selesai. Ketika Yesus dipakukan di kayu salib, sebelum dia menundukkan kepala dan dia mati di kayu salib, dia katakan tetelestai, bahasa Ibrani. Sudah selesai. It's finished. Apa yang sudah selesai? Dosamu sudah selesai. Dosamu sudah ditebus. Penyakitmu sudah diambil, sudah digantikan menjadi kesehatan ilahi. Kehancuranmu sudah diambil Yesus, sehingga dia berbilur-bilur sampai hancur, supaya engkau mengalami hal yang baik. Amin. Amin. Itu sebabnya Tuhan katakan tetelestai. Sudah selesai. It's finished. Penderitaanmu sudah kutanggung di kayu salib. Jadi kalau ada di antara kita di tempat ini masih merasa menderita sendiri, masih merasa susah sendiri, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saudara, lihatlah kepada salib Kristus. Percayalah kepada Dia, semua persoalanmu sudah selesai dan sudah ditanggung Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan. Biarlah kebenaran Tuhan yang memerdekakan kami pada saat hari ini Tuhan, sehingga umuan Raja Sianipar, Bolu Bere dan Bebere yang ada di Marturi Tuhan boleh Engkau kenyangkan, dan keselamatan-keselamatan yang darimu Tuhan boleh kami nikmati Tuhan. Keselamatan yang kami terima bukan hanya jiwa kami jikalau kami mati masuk surga, tapi Tuhan juga menyelamatkan semua lini kehidupan kami, termasuk ekonomi kami Tuhan selamatkan, termasuk kesehatan kami juga Tuhan selamatkan, termasuk juga pekerjaan kami juga Tuhan selamatkan, rumah tangga kami juga diselamatkan, hubungan kami dengan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara keluarga juga Tuhan selamatkan. Terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Semua bukan karena upaya kami, semua bukan karena perbuatan baik kami, tapi semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Demikian juga puluhan Sianipar yang sangat diberkati ini Tuhan. Sampai hari ini boleh kami menikmati di usia yang ke-20 tahun. Itu juga oleh karena anugerah-Mu yang sudah Engkau selamatkan bagi kami. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu di tengah-tengah puluhan ini, sehingga puluhan ini benar-benar mewariskan kepada anak cucu kami sesuatu hal yang baik dan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kabar baik tentang umur yang panjang. Saya percaya kita semuanya diberkati hari ini dan sampai selama-lamanya. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan sambil kita bernyanyi dari buku ED nomor 806 ayat 1 sampai 3.